Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu kita naikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan atas berkat, anugerah dan rahmat Tuhan bagi kita, di mana kita masih diizinkan untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan yang indah, yang berharga ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita datang memuji, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh syukur, penuh penghormatan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saja kita masuk di dalam saat teduh pribadi. Sebelum kita masuk di dalam penyembahan kita, mari kita berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Biarlah jiwa kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tatkala kita melihat alam ciptaan Tuhan yang begitu indah, kita ketahui bahwa semua adalah ciptaannya, semua karena Tuhan yang agung dan mulia. Oleh karena itu mari kita datang kepada Dia dengan hati yang penuh syukur. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus,
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhanlah Allah kami, Tuhanlah yang memungkinkan kami boleh ada di hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih kesempatan indah ini kami kembali boleh datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, kehidupan. Terima kasih buat hari baru yang Kau jadikan dan berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebelum kami lebih jauh dalam penyembahan kami hari ini, kami minta berkat Tuhan atas kami, penyertaan Tuhan. Bahkan Engkau memberkati ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami pertaruhkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa, kami serahkan ibadah ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama mendukung pelayanan di sekolah kita dengan memberikan persembahan syukur kita melalui nomor rekening dan nomor OVO yang tertera di layar. Dan mari sambil kita memberi persembahan syukur, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui lagu ini. Berkat Tuhan mari hitunglah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat Tuhan begitu banyak dan melimpah di dalam kehidupan kami. Tatkala kami di dalam pergumulan beban berat, Engkau mengajarkan kami supaya kami mengingat-ingat
apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, bahwa betapa Tuhan telah memberkati kehidupan kami, baik hidup pribadi kami, orang tua, keluarga kami, maupun melalui usaha dan pekerjaan orang tua, dan bahkan sebagai Bapak Ibu Guru dalam pelayanan-pelayanan kami, keluarga kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami yang begitu melimpah ya Tuhan, yang tak dapat kami hitung satu persatu. Terpuji Engkau, terpuji nama-Mu Bapa. Berkati persembahan syukur yang telah diberikan, biarlah ini terus bisa mendukung pelayanan di sekolah ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk nama-Mu semakin dimasyhurkan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Kami menyerahkan persembahan syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Bersama dengan seluruh umat yang percaya di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita izinkan Dia berbicara mengisi hati kita. Kita mau datang kepada Dia. Kita mau katakan bahwa setiap saat, setiap jam, kita membutuhkan Dia. Kita memerlukan Dia. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera benih. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang terus selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka duka-Mu, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku miliki.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Untuk waktu kesempatan yang indah boleh ada di hadirat Tuhan. Bahkan saat ini kembali kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu itu terang bagi langkah hidup kami. Firman-Mu itu adalah yang menguatkan dan memampukan kami untuk tetap bisa survive dalam menjalani kehidupan kami di tengah berbagai macam kesulitan hidup, pergumulan hidup, pencobaan hidup, dan suka duka kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu firman itu mengisi hati kami. Oleh karena itu berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, maupun semua kami yang mendengarkan, biarlah berkat firman Tuhan ini menjadi bagian kami. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema renungan kita, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, hancurkan tembok Yeriko-mu. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20. Kita tidak membaca seluruh bagian oleh karena waktu. Nanti Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan bisa mengikutinya, membacanya di rumah, memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi saya akan membacakan bagian-bagian tertentu saja dari firman Tuhan ini. Baik, Yosua pasal 20. Saya mulai dari ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengarkan bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saya lompat pada ayatnya yang ke-14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita biasa melihat pola asuh orang tua kepada anak-anaknya. Khususnya di dalam kehidupan keluarga saya melihat selalu anak-anak saya ketika dia meminta sesuatu, biasanya istri saya itu memberikan sebuah perintah lagi kepada mereka atau memberikan isyarat kepada mereka. Mami, saya mau bermain HP, saya mau bermain game. Lalu kemudian maminya selalu memberitahukan kepada mereka, boleh bermain HP di dalam waktu yang akan ditentukan, dan kemudian sebelum bermain HP, kalian itu harus membereskan dulu atau menyimpan permainan atau mainan-mainan yang kalian sudah mainkan dan berserahkan di lantai di dalam rumah. Lalu itu pola setiap hari terjadi. Ketika anak meminta HP, maka anak itu akan diberitahu dulu, oh ini bersihkan ini, bereskan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya bisa saja langsung kita memberikan HP kepada anak
kami atau kepada anak kita, oleh karena kan kita memiliki HP dan kita bisa saja langsung memberikan kepada mereka. Tetapi biasa pola itu kita lakukan untuk mengajarkan kepada mereka supaya mereka itu berusaha terlebih dahulu, baru akan mendapatkan sesuatu. Jadi ada sebuah nilai perjuangan yang diajarkan kepada mereka, baru mereka akan mendapatkan sesuatu. Supaya mereka itu menghargai apa upaya mereka, usaha mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ternyata pola seperti ini, itu juga terdapat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, Tuhan di dalam konteks bacaan kita pada hari ini, kita melihat bahwa ada syarat tertentu yang orang Israel lakukan untuk mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Untuk Tuhan bekerja dan bertindak di dalam pergumulan kehidupan yang mereka alami atau mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, anak-anakku yang di rumah, coba mari kita melihat di dalam bacaan ini, di sini kita melihat bahwa ketika bangsa Israel di dalam kepemimpinan Yosua akan memasuki atau menghadapi kota Yeriko, mereka akan menghadapi sebuah tantangan yang besar, yaitu tembok yang begitu tebal, tembok yang mengelilingi kota Yeriko itu yang harus mereka taklukkan. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita melihat, sebenarnya Tuhan bisa saja memberikan jalan keluar atau memberikan solusi yang lebih cepat kepada bangsa Israel supaya mereka bisa memasuki kota Yeriko itu untuk diduduki. Tetapi kita melihat melalui bacaan kita hari ini bagaimana dengan detail Tuhan memberikan syarat-syarat kepada mereka yang mereka akan lakukan untuk mereka melihat jawaban Tuhan atas hidup mereka. Coba kita lihat. Cara kerja Tuhan sungguh sangat menarik di dalam bagian ini. Di dalam ayat-ayat yang saya sudah bacakan untuk kita, kita lihat Tuhan memberikan perintah, kelilingi kota itu selama 7 hari, atau tembok itu selama 7 hari. Kemudian, di hari pertama sampai hari ke-6, itu hendaklah kamu mengelilingi kota itu hanya sekali. Lalu kemudian syarat lainnya adalah bahwa ketika engkau atau kalian Israel akan mengelilingi kota Yeriko itu, tembok Yeriko itu, maka ada 7 orang imam yang harus membawa 7 sangkakala tanduk domba yang akan mereka tiupkan. Lalu kemudian di belakang mereka ada imam yang akan juga membawa tanduk atau tabut perjanjian. Lalu kemudian di depan imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu ada orang yang orang yang bersenjata lengkap ya di depan mereka yang akan berjalan ketika mereka mengelilingi kota itu. Jadi itulah syarat-syarat yang Tuhan berikan bagi mereka untuk mereka lakukan. Nah, coba lihat hari pertama mereka bangun pagi-pagi, lalu kemudian mereka dari perkemahan mereka lalu kemudian pergi mengelilingi kota Yeriko itu tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Ya. Lalu mereka berjalan keliling sesuai dengan urutannya. Imam membawa 7 tanduk, ada 7 orang imam yang harus membawa 7 sangkakala tanduk domba. Lalu kemudian di depan mereka ada orang-orang yang diberikan senjata atau orang-orang yang bersenjata, lalu kemudian di belakang itu juga ada imam yang membawa tabut perjanjian. Lalu kemudian rombongan orang Israel mereka kelilingi. Tetapi waktu mereka kelilingi itu tidak boleh bersuara sama sekali. Ya, suara manusia tidak boleh. Yang boleh itu hanya sangkakala yang akan dibunyikan oleh imam itu. Nah, itu setelah mereka kelilingi 1 kali di hari pertama, lalu setelah itu pergi ke perkemahan mereka. Lalu mereka tidur lagi. Kemudian bangun pagi hari kedua, mereka lakukan lagi seperti itu. Ada tentara bersenjata, kemudian 7 imam, lalu kemudian yang membawa
tabut perjanjian, dan kemudian orang-orang yang lain. Nah, mereka kelilingi sama juga, tidak boleh bersuara dan hanya bunyi sangkakala itu yang dibunyikan. Lalu kemudian selesai kembali lagi ke perkemahan lalu istirahat. Itu terjadi dari hari pertama, kedua sampai hari keenam. Terjadi 1 kali mengitari tembok Jericho itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, coba kita lihat. Lalu kemudian di hari yang ketujuh lain lagi perintah. Di hari yang ketujuh itu adalah kalian harus mengelilingi kota itu 7 kali lamanya. 7 kali. Lalu kemudian mereka lakukan 1, 2, 3, 4. Kita perlu ketahui bahwa kurang lebih dari luas ukuran tembok itu sekitar 4 hektar, 40.000 meter persegi ya, kurang lebih ukurannya seperti itu. Jadi lumayan panjang juga perjalanan mereka mengelilingi kota itu. Iya, jadi hari ketujuh itu 7 kali mereka harus mengelilinginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7. Dan dari dan yang putaran ke-7 itu Tuhan memberikan perintah kepada mereka, apabila sangkakala yang ditiupkan oleh para imam itu panjang bunyinya, itu kodenya, maka bersoraklah kalian dengan suara yang nyaring. Bersoraklah dengan suara yang nyaring. Maka mujizat akan terjadi. Tembok Jericho itu akan runtuh dan rubuh. Maka masuklah ke dalam kota Jericho itu. Rebutlah kota Jericho. Itu bagi Tuhan. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita melihat polanya memang sangat merepotkan. Betul tidak? Mungkin bagi kita itu merepotkan. Tetapi bagi Israel, bagi Joshua yang memimpin Israel waktu itu tidak. Mengapa? Karena melalui semua itu Tuhan mau mengajarkan kepada Yosua dan orang Israel supaya mereka itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi itu semua mengajarkan supaya mereka tergantung atau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dan mereka mengakui bahwa Tuhanlah yang akan beracara di dalam semua itu. Jadi ketergantungan itu kepada Tuhan, itulah yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya terkadang kita merasa bahwa ketika kita sudah berdoa, kita sudah memanjatkan pergumulan-pergumulan, kita belum melihat Tuhan menjawab doa kita. Mungkin ada yang Tuhan mau kita lakukan di hadapan Tuhan. Bukan supaya supaya waktu-waktu mengulur-ulur waktu, tidak, tetapi Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita itu bergantung sepenuhnya kepada Dia, beriman total hanya kepada Dia, mengandalkan Dia. Dan nanti pada waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya atas doa pergumulan yang kita serukan, kita doakan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat, jadi Tuhan mengajarkan ketergantungan supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kita melihat, tadi saya menyinggung tentang ukuran tembok Jericho. Menurut sejarah bahwa luas dari kota tembok Jericho itu kurang lebih berkisar 4 hektar, kurang lebih 40.000 meter persegi. Lumayan luas, lumayan capek kalau mau dikelilingi itu ya. Lalu kemudian terdiri dari 2 lapis tembok itu. Betapa tebalnya tembok itu ya. Lapisan luar itu ketebalan. Jadi ada 2 lapis, lapis luar dan lapis dalam. Lapis luar itu ketebalannya itu kurang lebih 1,8 meter. Kurang lebih 2 meter ya. Lalu kemudian dari lapisan luar ke tembok lapisan dalam itu kurang lebih ada 3,6 sampai 4,5 meter. Oh ya, ini tembok bagian dalam. Wow, luar biasa ya. Dan kemudian tingginya 9 meter. Nah, ini
secara ketebalan sangat tebal, kemudian 2 lapis lagi, dan secara luasnya itu juga lumayan luas karena kurang lebih 40.000 meter persegi atau 4 hektar. Itu capek itu. Dan apakah ini membuat orang Israel, khususnya Yosua, ketakutan? Karena begitu tebalnya tembok itu, tingginya tembok yang harus diruntuhkan. Dan kemudian melihat peralatan yang ada pada mereka, dan kemudian melihat senjata yang mereka punya, apakah itu membuat mereka pesimis dan mereka takut? Oh tidak, itu luar biasanya. Tidak anak-anakku, tidak Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka justru tidak takut. Mereka justru bersemangat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan, supaya mereka bisa menembus kota Jericho itu. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena mengapa mereka tidak takut? Karena Israel atau Yosua tahu kalau ada Tuhan yang menyertai mereka dan telah menaklukkan serta menyerahkan kota Jericho itu kepada mereka. Firman Tuhan di dalam Yosua 6 ayat 2 tadi saya sudah bacakan untuk kita, berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah Yosua, ketahuilah hai Israel, aku serahkan ke tanganmu Jericho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Artinya bahwa Tuhan itu telah bekerja, Tuhan itu telah menaklukkan terlebih dahulu, lalu menyerahkan kepada orang Israel. Jadi, janganlah takut, janganlah gentar melawan semua itu. Tembok sekalipun tebal, tinggi, dan sangat mustahil untuk diruntuhkan dengan alat perang yang ada pada kalian, dengan kekuatan yang ada pada mereka, pada kalian. Tapi kalau Tuhan yang beracara, Tuhan yang beserta dengan kalian, dan Tuhan telah berjanji bahwa Dia telah menyerahkan itu kepada mereka, maka itu pasti akan tergenapi, itu pasti akan terjadi. Dan benar Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada ayatnya yang kedua dari 20 dari Yosua pasal 6 berkata, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan berebut kota itu. Bapak Ibu, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Allah menyatakan mujizatnya. Allah menyatakan sesuatu yang spektakuler. Tatkala orang Israel itu benar-benar mendengar apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Mereka melakukan bagian mereka dan Tuhan melakukan bagiannya. Orang Israel itu harus mengitari tembok itu 6 hari 6 kali. Lalu kemudian hari ke-7 kali. Dan akhirnya tembok itu runtuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kunci keberhasilan mereka, di mana mereka akhirnya dapat merebut kota Jericho itu adalah terletak pada kuasa Tuhan. Terletak pada ada aktor di balik. Terletak pada Tuhan yang beracara bagi mereka. Dan ketaatan mereka kepada Tuhan, dan akhirnya mereka boleh merebut dan memasuki kota Jericho itu. Mereka mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Mereka tidak kecut hatinya, mereka tidak tawar hatinya. Karena sudah juga disampaikan di Yosua pasal 1 bagian awal itu, ketika Yosua menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Musa. Setelah Musa mati dan Yosua harus memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan itu, Tuhan sudah mengingatkan, jangan pernah kecut dan tawar hatimu untuk memimpin bangsa ini untuk melawan segala musuh yang ada di depan. Karena ingatlah bahwa aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah, apa yang menjadi tembok Jericho saudara saat ini? Apa yang menjadi tembok Jericho kita saat ini? Yang membuat kita itu sulit, bahkan tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tuhan mau melalui perenungan firman Tuhan kita pada hari, Tuhan mau
kita berusaha mengerjakan bagian kita sepenuhnya dan kita bergantung kepada Dia. Kita beriman sungguh-sungguh kepada Dia dan jangan pernah takut dan tawar hati kita dengan situasi, dengan segala tembok-tembok Jericho, dalam tanda kutip tembok Jericho yang ada di hadapan kita. Kenapa? Sebagaimana Tuhan telah menyertai dan menaklukkan tembok Jericho pada zaman Yosua, maka demikianlah juga Tuhan akan menyertai kita pada saat ini. Janjinya sama bagi kita, bahwa Dia akan berserta dengan kita, bersama dengan kita di dalam menghadapi tembok Jericho kita. Sehingga di sana kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya bagi kita dan kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Yang perlu dicatat adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian mari juga kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, hadapi semua. Jangan kecut tawar hati, jangan bersungut-sungut. Dan kemudian ingatlah janji Tuhan bahwa Dia beserta kita, bahkan Dia sudah menaklukkan semua. Musuh bebuyutan kita yang paling besar adalah setan iblis. Maut itu telah ditaklukkan. Apalagi pergumulan kita, apalagi hanya tembok Jericho kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaannya sekali lagi, apa tembok Jericho-mu? Mari serahkan itu kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan telah menaklukkan itu. Dan Tuhan mau kita mengambil bagian kita. Tuhan mengerjakan bagiannya. Dan ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Jericho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah. Artinya bahwa seluruh kekuatan musuh kita itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita bertindak bekerja bersama dengan Dia. Dan kita akan mengalami kemenangan. Sebentar lagi kita akan ujian. Mungkin saat ini tembok Jericho-mu, anak-anakku, adalah malas belajar. Ingin mendapatkan nilai yang baik, tetapi malas belajar. Ada proyek tugas yang terbengkalai. Mari berdoa datang kepada Tuhan dan minta Tuhan beserta dengan engkau, dan ingatlah bahwa sebenarnya itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Asalkan kita mau mengerjakan bagian kita dan minta pimpinan dan penyertaan Tuhan bekerja melalui kita. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Tuhan kembali hadir di tengah kami melalui firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami tergantung atau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami mau mengerjakan bagian kami di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam menghadapi musuh-musuh kami, tembok Jericho kami, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan kami yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Dan di sana kami akan melihat Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan solusinya, Tuhan akan memberikan jalan keluar atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita menyanyikan pujian ini sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kita kepada Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun
maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan yang telah menyertai memberkati ibadah kami dari permulaan sampai pada tamatnya. Terima kasih buat waktu kesempatan. Terima kasih buat puji-pujian, doa, persembahan, bahkan firman-Mu yang telah hadir di tengah kami, mengingatkan, bahkan mungkin meneguhkan kami kembali. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Pada hari ini kami akan melaksanakan aktivitas kami. Khususnya anak-anak kami akan menghadapi ujian. Tuhan tolonglah mereka, berkatilah mereka, dan mereka dapat mengikuti ibadah, mengikuti ujian dengan baik. Dari awal sampai selesai, biarlah mereka boleh berhasil. Berikan daya ingat yang kuat tajam, berikan kejujuran bagi mereka. Berkati semua jaringan yang kami pakai, berkati semua media yang digunakan. Biarlah dapat berfungsi baik, sehingga ujian hari ini, bahkan sepanjang ujian kenaikan kelas ini, boleh berjalan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Guru yang akan mengolah nilai di dalam mempersiapkan nilai-nilai untuk kenaikan kelas ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati kami sepanjang hari, pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Dalam seluruh rencana aktivitas kami hari ini, Tuhan memimpin kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami, syukur kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saudara-saudaraku, Tuhan rindu memberkati saudara. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kamu sekalian mulai pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Atas kesetiaan kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat beraktivitas. Shalom.